Apakah si kecil sering marah, memukul, dan melempar barang pada saat kesal? Jangan khawatir moms, moms and dad gak sendirian. Di sini banyak sekali orang tua yang mengalami hal yang sama. Hari ini kita akan membahas apa penyebab anak bisa agresif dan emosional. Dan bagaimana cara kita sebagai orang tua untuk membantu mereka agar tetap tenang dan terkendali. Parents, yuk simak video ini. Yang pertama, pentingnya untuk tahu apa penyebab anak menjadi agresif. Nah, parents, ada beberapa hal yang bisa memicu anak untuk berperilaku agresif seperti ini. Yang pertama, kemampuan untuk mengelola emosional mereka belum sempurna. Ingat moms, anak-anak belum bisa mengenali dan mengontrol emosinya seperti kita. Jadi, pada saat mereka marah, kecewa, reaksi yang ditimbulkan adalah memukul, teriak, bahkan menangis. Yang kedua, keterbatasan komunikasi. Anak yang belum mampu berbicara dengan baik akan merasa frustasi karena belum bisa menyampaikan maksudnya kepada kita. Akhirnya, mereka menunjukkan lewat emosi. Ketiga, pengaruh lingkungan. Apabila anak sering melihat konflik, argumen, serta kekerasan di rumah, secara tidak langsung mereka akan meniru perilaku tersebut. Jangan lupa parents, anak belajar melalui contoh. 4. Temperamen bawaan. Pastinya semua anak itu unik. Ada yang dari kecil sudah terlihat sensitif atau emosional. Tapi parents, hal itu wajar banget loh. Jadi kita butuh pendekatan yang ekstra kepada si kecil. 5. Gangguan kesehatan mental. Kadang perilaku seperti ini berkaitan dengan kondisi seperti ADHD atau gejala lain dari tumbuh kembang si kecil lainnya. Jadi membuat si kecil menjadi impulsif serta sulit mengontrol diri. Anak yang mengalami pengalaman buruk serta keinginannya yang tidak terpenuhi bisa memicu perasaan emosional yang berlebihan. Jadi, jangan lupa untuk selalu mendampingi si kecil ya, Mams. Oke, setelah tahu penyebabnya, kita akan membahas bagaimana cara kita membantu anak untuk mengelola emosinya. Yang pertama, ajarkan anak mengenali dan mengelola emosinya. Bantu anak dengan cara mengenali perasaannya, misalnya dengan bilang, "Apakah kakak sedang sedih hari ini? Kakak lagi marah ya? Ayo tarik nafasnya dulu." Ajarkan teknik sederhana seperti tarik nafas yang dalam atau menghitung 1-10 sebelum bertindak. 2. Berikan perhatian dan dukungan secara emosional. Anak yang merasa dipahami lebih mudah tenang parents. Luangkan waktu untuk ngobrol secara lembut dan untuk memvalidasi perasaannya. Kadang anak hanya butuh didengar, bukan diceramahi. 3. Tegas tapi hangat. Ciptakan batasan yang jelas dan tegas. Bilang dengan nada tegas, namun lembut. "Mama tahu kamu kesal, tapi memukul itu tidak baik." Jadi parents, anak itu tetap harus tahu batasan, tapi dengan penuh cinta ya. Yang keempat, hindari semua kekerasan dalam bentuk apapun. Menghukum anak dengan kekerasan malah mengajarkan mereka bahwa kekerasan itu adalah wajar. Malah sebaliknya, memberikan contoh mereka menyelesaikan masalah tanpa marah-marah. Yang kelima, konsultasikan dengan profesional. Parents, jangan ragu untuk datang ke pusat terapi bermain, karena si kecil akan diobservasi dan diterapi di sini. Ingat, itu bukan tanda gagal, melainkan tanda sayang kamu kepada si kecil. Jadi parents, membantu anak meregulasi emosinya memang membutuhkan waktu dan tidak sebentar. Tapi, jangan putus asa ya parents, karena dengan kesabaran dan pendekatan yang tepat, yakinlah si kecil pasti dapat belajar bagaimana mengelola emosinya dengan baik. Jika parents membutuhkan tenaga yang profesional, jangan pernah ragu untuk kunjungin kami ya. Pusat terapi bermain selalu memberikan solusi yang tepat kepada si kecil. Dan kalau video ini bermanfaat, jangan lupa di like, comment, and subscribe di channel Pusat Terapi Bermain. See you parents!